Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi akmala lana ad-dina wa atama alaina an-ni'mata wa ja'alana al-ummah walillahil hamdi khairu ummah. Wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Wa sallallahu wa sallamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal himmah. Al-mukarramun wal muhtaramun, khususan Bapak Kiai Muhammad Suparman dan mahasantri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bermuajahah kembali dalam pembelajaran Lughah Al-Arabiyah, Al-Lughatil Arabiyah, yang mana kita fokus pembahasannya adalah membahas kitab At-Tuhfah Hasaniyah Bisyarhil Muqaddimah Al-Ajrumiyah Ta'lif Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Pada minggu lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan Jawazimul Mudhari' yang masuk ke dalam subbab Al-Qismul Awal. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam Al-Qismul Tsani. Tidak panjang lebar lagi, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kejahalan dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Ummul Quran ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin ya kan abudu. Terima kasih kepada semuanya. Langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Kiai Muhammad Suparman. Pada tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepadanya yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua di pagi hari yang penuh berkah ini, memulai hari Selasa yang penuh berkah ini dengan berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan barokah majelis ilmu Allah berkenan mempermudah jalan-jalan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pecinta, para pengikut, dan para pembela sunnah-sunnahnya sampai kelak yaumil qiyamah. Baiklah para mahasantri sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu adawatul jazimi, yaitu isim ataupun huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amma al-qismusani. Wa amma al-qismusani, adapun bagian yang kedua
Bahwa adapun dia bagian yang kedua, ma itu jawazim, yazmu yang menjazmkan apa ma fi'la ini pada dua fi'il. Wa yusama dan dinamakan awwaluhuma apa fi'il yang pertama dari keduanya fi'la syarti dengan fi'il syarat. Wasanihima dan adapun fi'il yang kedua jawab syarti itu jawab syarat. Wa jazaahu dan balasan syarat. Jadi bagian yang kedua ini sedikit berbeda dengan susunannya dengan bagian yang kemarin. Karena di bagian kedua nanti ada dua fi'il mudhari' sekaligus yang dijazmkan. Yang pertama nanti disebut fi'il syarat dan yang kedua nanti disebut jawab syarat. Jawab atau jaza dari syarat. Kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan implikasi. Implikasi. Fahuwa maka adapun dia jawazim li fi'laini ala arba'ati anwa'in itu ada 4 macam. Nah, jawazim tersebut itu dikelompok-kelompokkan lagi ya, menjadi 4 macam. An-naul awalu adapun macam yang pertama harfun itu yang tergolong ke dalam huruf bittifaqi ya, berdasarkan kesepakatan para pakar nahwu, ya, para nuhat, para pakar nahwu. Wana usani adapun macam yang kedua ismun bittifaqi itu yang tergolong ke dalam isim bittifaqi dengan kesepakatan para pakar nahwu. Wana usalisu adapun macam yang ketiga harfun ala al-ashah yaitu yang tergolong huruf menurut pendapat yang paling benar ya, paling mendekati kebenaran. Artinya di sini adalah para pakar nahwu, para ulama nuhat itu berselisih pendapat. Akan tapi pendapat yang kuat adalah huruf. Wa naur rabi'u adapun macam yang keempat ismun alal ashah itu yang tergolong ke dalam isim menurut pendapat yang paling kuat. Artinya juga sama. Para pakar nahwu di sini berbeda pendapat tentang apakah dia termasuk isim atau huruf. Nah, karena tapi yang paling kuat, pendapat yang paling kuat adalah bahwa dia termasuk isim. Baik, langsung saja. Apa saja yang termasuk dalam macam-macam jawazim tersebut? Amma nau'ul awalu. Adapun macam yang pertama, yang dimaksud di sini adalah harfun bittifaq. Jawazim yang disepakati oleh para pakar nahwu sebagai huruf, fahuwa maka adapun dia jawazim in itu in, huruf in. Wahdahu satu-satunya.
Yang disepakati sebagai huruf itu hanya satu ini di kelompok kedua. Nahwu contoh, intu dzakir tanjah. Intu dzakir apabila mengulang-ulang pelajaran sapa kamu, tanjah maka lulus sapa kamu. Nah, di sini in adalah huruf syarat. In adalah huruf syarat dan jazm. Menurut kesepakatan para pakar nahwu, yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus yaitu tudzakir dan tanjah. Maka tudzakir di situ sebagai fi'il syarat, sementara tanjah di situ adalah jawab syarat atau jaza syarat. Maksudnya seperti itu ya. Jadi susunannya adalah jawazim, fi'il syarat, kemudian jawab syarat. Jadi dua fi'il sekaligus. Dan diterangkan di situ fa'in maka adapun in harfu syartin itu huruf syarat. Jazimin lagi jazm bittifakin nuhati berdasarkan kesepakatan para pakar nahwu. Yajzumu yang menjazmkan apa in fi'laini pada dua fi'il. Jadi in di situ adalah huruf syarat dan jazm berdasarkan kesepakatan para pakar nahwu yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Al-awalu adapun fi'il yang pertama fi'lus syarti itu fi'il syarat yaitu tudzakir. Jadi tudzakir itu adalah syarat. Jawab atau jazaknya apa? Tanjah. Wasani dan adapun yang kedua, fi'il yang kedua, jawabuhu itu jawab syarat, wa jazauhu dan balasan syarat. Kemudian kalimat tudzakir fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Fi'lu syarti sebagai fi'il syarat. Majzumun bi'in, majzumun yang dibaca jazm, bi'in karena didahului in. Wa alamatu jazmihi adapun tanda jazmnya tudzakir as-sukunu itu sukun. Wa fa'iluhu adapun fa'ilnya tudzakir domirun mustatirun fihi. Domirun itu domir mustatirun yang tersembunyi fihi di dalamnya tudzakir wujuban karena wajib. Kalau apa namanya fi'il amr berarti wajib. Wujuban. Kalau fi'il mudhari' yang apa namanya fa'ilnya anta itu apa namanya wujuban ya, mustatirnya wujuban. Kalau huwa atau hiya itu jawazan. Takdiruhu anta, takdiruhu adapun perkiraannya domir anta, itu domir anta. Wa tanjah, adapun kalimat tanjah
Fi'lun mudhari'un itu adalah fi'il mudhari', jawabus syarti, ya, yang menjadi jawab syarat, wa jazauhu dan jazak syarat, majzumun yang dibaca jazm bi'in, dengan in, yang dibaca jazm ya, karena didahului in. Wa alamatu jazmihi, adapun tanda jazmnya as-sukunu itu sukun. Wa fa'iluhu, adapun fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi, itu dhamir yang tersimpan fihi di dalamnya tanjah wujuban, karena wajib. Takdiruhu, adapun perkiraannya dhamir anta itu anta. Sekali lagi ya, kalau dhamirnya anta itu mustatir wujuban. Kalau huwa atau hiya atau yang lain itu jawazan. Kemudian kelompok yang kedua dari 4 kelompok tersebut, wa amana usani, adapun kelompok yang kedua, wa huwa, adapun dia kelompok kedua, al mutafaku itu yang disepakati oleh para pakar nahwu, ala anahu, sesungguhnya dia jawazim ismun itu isim. Jadi kelompok kedua ini yang kelompok isim, disepakati sebagai isim. Fatis atu asma'i, itu ada 9 isim. Apa saja 9 isim itu? Wahia, adapun dia 9 isim, man itu man, kemudian wama dan ma. Man artinya barang siapa, ma artinya apa saja, wa ayun, dan ayun artinya apa saja, wa mata, dan mata artinya kapan, wa ayana, dan ayana artinya kapan, wa aina, dan aina artinya mana, kemana atau di mana, wa anna, dan anna artinya bagaimana, wa haisuma, dan haisuma yang artinya bisa di mana ataupun kapan, ini bisa waktu, bisa tempat. Haisu itu bisa waktu, bisa tempat. Kemudian kaifama, dan kaifama yang artinya bagaimana. Itu 9 isim yang disepakati oleh para pakar nahwu, ya, dari macam-macam jawazim tadi. Famisaluman, adapun contoh penggunaan man, qauluka itu perkataan kamu, man yukrim jarahu yuhmad, wa man yudzakir yanjah. Man adapun barang siapa, yukrim yang memuliakan sapa man, jarahu pada tetangganya, yuhmad maka dipuji sapa man. Man di sini adalah isim. Ya, man di situ adalah isim syarat dan jazm.
Man itu isim syarat dan jazm. Dibaca mabni sukun menempati tempatnya rofa sebagai mubtada. Sementara khobarnya adalah gabungan antara fi'il syarat dan fi'il jawab. Itu khobarnya. Sekali lagi, man isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun menempati tempatnya rofa sebagai mubtada. Sementara khobarnya adalah gabungan antara fi'il syarat dan fi'il jawab. Jadi yukrim dan yuhmad. Jadi khobarnya jumlah. Khobar jumlah. Kemudian yukrim fi'il mudhari. Yukrim fi'il mudhari seperti tudzakir tadi. Seperti tudzakir. Fi'il mudhari majzumun bi'in yang dibaca jazm karena didahuluin. Wa alamatu jazmihi as-sukunu yang tanda jazmnya berupa sukun. Dan nahu fi'il mudhari sahih akhir karena fi'il mudhari sahih akhir fahuwa fi'lu sarti. Fahuwa fi'lu sarti. Dia sebagai fi'il syarat. Kemudian yuhmad. Yuhmad adalah fi'lun mudhari'un, ya, fi'il mudhari'. Yuhmad fi'il mudhari'. Majzumun li jawabi syarti. Dia dibaca jazm karena jawab syarat dari in. Jawab syarat dari in. Wa alamatu jazmihi, ya, tanda jazmnya adalah sukun karena fi'il mudhari' sahih akhir. Dua-duanya fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir anta. Demikian juga di dalam firman Allah SWT, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu." Faman, adapun barang siapa ya'mal itu beramal sapa man misqala dzarratin pada seberat biji sawi apane khairan kebaikannya yaro maka akan melihat sapa man hu padanya amal, artinya di akhirat ada balasannya, ya, tahu ada balasannya, balasan atas kebaikannya. Nah, di situ man adalah man adalah isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun menempati tempatnya rofa sebagai mubtada, sementara khobarnya adalah khobar jumlah gabungan antara jawab syarat, antara fi'il syarat dan jawab syarat. Ya'mal fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului isim syarat man. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir sebagai fi'il syarat. Kemudian jawabnya adalah yaro
Yaro fi'il mudhari dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari in. Tanda jazmnya membuang huruf ilah, membuang huruf sakit, yaitu alif, karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Karena dia termasuk fi'il mudhari mu'tal akhir. Wa misalu ma, adapun contoh dari penggunaan ma syarat. Qauluka itu perkataan kamu, ma tasna tujza bihi. Ma tasna tujza bihi. Yang artinya ma, pada apa saja tasna yang berbuat sapa kamu, tujza maka dibalas sapa kamu bihi dengannya ma. Nah, ma di situ adalah isim syarat dan jazm. Isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun, menempati tempatnya rofa sebagai mubtada. Kemudian khobarnya berupa khobar jumlah fi'liyah, yaitu gabungan antara fi'il syarat dan fi'il jawab. Tasna tujza bihi. Tasna fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului ma syarat. Tanda jazmnya adalah sukun karena fi'il mudhari sahih akhir sebagai fi'il syarat. Tujza fi'il mudhari dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari ma. Tanda jazmnya membuang huruf ilah, membuang huruf sakit, yaitu alif, karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Kemudian berikutnya, wa ma taqra tastafid minhu. Wa ma, adapun apa saja taqra itu yang membaca sapa kamu, tastafid maka mengambil faedah sapa kamu minhu darinya ma. Ini sama ya. Ma adalah isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun, menempati tempatnya rofa sebagai mubtada. Taqra fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului ma syarat. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Demikian juga tastafid fi'il mudhari dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari ma. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Wa ma, adapun apa saja tunfiqu yang menginfakkan sapa kalian, min khairin dari rizki yang baik, yuwaffa maka dibalas, yuwaffa maka akan dibalas ilaikum pada kalian. Ma di situ adalah ma huruf syarat dan jazm. Ma adalah isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun, menempati tempatnya rofa sebagai mubtada, sedangkan khobarnya adalah gabungan antara fi'il syarat dan fi'il jawab berupa jumlah ismiyah.
Tunfiku fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului masyarat. Tanda jazmnya membuang huruf nun karena af'al khamsah sebagai fi'il syarat. Yuwafa fi'il mudhari dibaca jazm, tanda jazmnya membuang huruf illah, membuang huruf sakit yaitu fathah alif karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Kemudian yang ketiga wa misalu ayun, adapun contoh dari isim ayun, qauluka itu perkataan kamu, ayya kitabin takra tastafid minhu. Ayya kitabin, pada mana saja kitab, pada apa saja kitab, takra itu membaca, sopo kamu, tastafid maka mengambil faedah sopo kamu minhu darinya ayya kitabin. Nah di situ ayya adalah isim syarat dan jazm, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad sebagai mudhof. Kitabin mudhof ilaih, dibaca jar. Niku ingkang halaman pinten niku Pak Yai. Lanjut 82 nggih. 81 pol bawah. 81. Oh nggih. Pol bawah. Nggih, sampun. Saya ulangi, ayya isim syarat dan jazm. Isim syarat dan jazm dibaca nasab. Pada nasabnya fathah karena isim mufrad sebagai maf'ul bih yang didahulukan sebagai mudhof, kitabin mudhof ilaih. Takra fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului isim jazm ayya. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari akhir. Tastafid fi'il mudhari sebagai jawab sebagai fi'il syarat ya tadi takra. Tastafid fi'il mudhari dibaca jazm karena jawab syarat dari ayya kitabin. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari akhir sebagai jawab syarat ya, sebagai jawab syarat. Kemudian di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Ayyan isim syarat dan jazm dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad sebagai maf'ul bih yang didahulukan.
Tad'u fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului ayan ma. Tanda jazmnya membuang huruf nun karena af'al khamsah sebagai fi'il syarat. Sementara jawab syaratnya di situ adalah jumlah ismiyah falahul asmaul husna menempati tempatnya jazm. Ya, karena bukan fi'il mudhari maka tidak bisa dibaca jazm tapi menempati tempatnya jazm. Kita bergeser ke halaman 82. Wa misalu mata, adapun contoh dari mata. Contohnya di situ adalah mata taltafit ila wajibika tanal ridho rabbika. Yang artinya mata kapan saja, kapanpun, taltafit menaruh perhatian sapa kamu, ila wajibika kepada kewajiban kamu, tanal maka memperoleh sapa kamu ridho rabbika pada keridhaan Tuhan kamu. Mata adalah isim syarat dan jazm, dibaca mabni sukun. Taltafit fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului mata. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari, tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari shahih akhir sebagai fi'il syarat. Tanal fi'il mudhari dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari mata. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari shahih akhir. Dua-duanya failnya sama, yaitu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Jadi fiilnya adalah dhamir mustatir anta. Wa qaulu syairi, dan juga perkataan para penyair yang bunyinya ana ibnu jala wa tallau sanaya mata adhil ama mata ta'rifuni, yang artinya ana adapun aku, ibnu jala itu anak dari orang yang terpandang. Anak dari orang yang terpandang. Wa tallau sanaya. Wa tallau sanaya. Dan banyak mempunyai pengalaman baik. Wa tallau sanaya. Dan pengalamanku, pengalaman yang baik. Mata adok, kapan saja adok meletakkan sapa aku al-amamata pada sorbanku, ta'rifu maka mengetahui sapa kalian ni padaku.
Syawahidnya di sini adalah mata adil amamata ta'rifuni. Mata isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun. Adha fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului mata. Karena dari isim syarat mata. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Adha sukun. Diberi harokat kasrah karena bertemunya dua huruf bertanda sukun, yaitu ain dan lam. Kalau ada dua huruf bertanda sukun, salah satunya harus diberi harokat. Sebagai fi'il syarat, ta'rifu fi'il mudhari dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari mata. Tanda jazmnya membuang huruf nun karena af'al khamsah. Wa misalu ayana, adapun contoh dari ayana, kapanpun. Qauluka itu perkataan kamu, ayana talqoni ukrimka. Ayana kapanpun talqoni bertemu sapa kamu ni padaku, ukrim maka akan memuliakan sapa aku kepadamu. Ayana isim syarat dan jazm dibaca mabni fathah talqoni fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului ayana, tanda jazmnya membuang huruf ilah. Tanda jazmnya membuang huruf ilah yaitu alif karena fi'il mudhari mu'tal akhir sebagai fi'il syarat. Ukrim fi'il mudhari dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari ayana, tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Wa qaulu syair, dan juga perkataan seorang penyair, fa ayyana ma ta'til bihi arrihu tanzil. Fa ayyana maka kapanpun, fa ayyana maka kapanpun, ta'dil berubah bihi dengannya ma'arihu apa angin, tanzil maka pergi sapa kamu. Ayyana ma isim syarat dan jazm dibaca mabni fathah. Ta'dil fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului isim syarat ayyana. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir sebagai fi'il syarat. Tanzil fi'il mudhari dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari ayyana. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Wa misalu ainama, dan contoh dari ainama dimanapun. Qauluka itu perkataan kamu, ainama tatawajjah talqa sadiqon.
Ainama kemanapun, tatawajjah menghadap sapa kamu, talqa maka menemukan sapa kamu, sodikon pada seorang sahabat. Ainama isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun. Tatawajjah fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului isim syarat ainama, tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir sebagai fi'il syarat. Talqa fi'il mudhari dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari ainama, tanda jazmnya membuang huruf illah, membuang huruf sakit yaitu alif karena fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair wa ainama takunu yudrikumul mautu, yang artinya ainama yuwajjihu, kemanapun menghadap sapa kamu, kemanapun menghadap sapa dia, layati maka tidak mendatangkan sapa dia bi khair dengan kebaikan. Ainama takunu yudrikumul mautu, ainama takunu maka dimanapun, kemanapun, takunu ada sapa kamu, yudrik maka akan menemukan kum pada kalian, al mautu opo kematian. Ainama isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun. Yuwajjih fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului ainama, tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir sebagai fi'il syarat. Ya'ti fi'il mudhari dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari ainama, tanda jazmnya membuang huruf illah, membuang huruf sakit yaitu ya, karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Kemudian juga yang berikutnya ainama isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun. Takunu fi'il mudhari, takunu fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului ainama, tanda jazmnya membuang huruf nun, tanda jazmnya membuang huruf nun karena af'al khamsah sebagai fi'il syarat. Yudrik fi'il mudhari dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari ainama, tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Wa misalu haitsuma, dan contoh dari haitsuma dimanapun kapanpun. Qaulu syair itu adalah perkataan seorang penyair. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Haitsuma tastaqim, haitsuma dimanapun tastaqim tegak sapa kamu, yuqaddir
maka menetapkan laka bagi kamu Allahu sapa Allah najahan pada keberhasilan fi ghafiril asmani di masa lalu. Artinya Allah telah menetapkan di masa lalu takdir. Allah telah menetapkan takdir di masa lalu yaitu 50.000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Syawahidnya di sini adalah haitsu matastaqim yuqaddir. Haitsu ma isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun. Tastaqim fi'il mudhari' dibaca jazm karena didahului haitsu ma. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari' sahih akhir sebagai fi'il syarat. Yuqaddir fi'il mudhari' dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari haitsu ma. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari' sahih akhir. Wa misalu kaifama, adapun contoh dari kaifama, qauluka itu perkataan kamu, kaifama takunil ummatu yakunil wulatu. Kaifama bagaimanapun takun ada, al ummatu apa umat, takun maka ada, al wulatu apa pemimpin. Kalau ada umat pasti ada pemimpinnya. Kaifama isim syarat dan jazm. Takun fi'il mudhari' dibaca jazm karena didahului kaifama. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari' sahih akhir diberi harokat kasroh karena bertemunya dua huruf bertanda sukun sebagai fi'il syarat. Yakun fi'il mudhari' dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari kaifama. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari' sahih akhir dibaca kasroh karena bertemunya dua huruf bertanda sukun. Kaifama takun niyatuka yakun sawabullahi laka. Wa kaifama bagaimanapun takun ada niyatuka apa niat ikhlasmu yakun maka ada sawabullahi apa balasan dari Allah laka bagimu. Kaifama isim syarat dan jazm. Takun fi'il mudhari' dibaca jazm karena didahului kaifama. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari' sahih akhir. Yakun fi'il mudhari' dibaca jazm karena jawab syarat dari kaifama. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari' sahih akhir. Oke, izin bertanya Pak Kiai. Oke, silakan. Yang contoh kaifama takunil ummatu yakunil wulatu. Ini yakunnya apakah memang sudah tepat ya Pak Kiai ya? Kan wulatunya ini adalah muannas. Yakun ini kan mudzakkar. Apakah ada artian lain Pak Kiai? Terima kasih. Ya. Mengenai fi'il fi'il yang fa'ilnya adalah mu'annas ya, apabila bersambung secara langsung
Ya, tidak ada pemisah, ya. Tidak ada pemisah, dan apa namanya, mu'anasnya adalah mu'anas majazi. Ya, mu'anas majazi maka boleh pakai ya. Ya, boleh pakai tak, boleh pakai ya. Kalau mu'anasnya majazi. Mu'anas majazi itu yang dimaksud adalah mu'anas yang apa namanya, ghairu dzuhirin, ghairu dzuhirin, ya. Kalau mu'anasnya memang benar-benar seorang wanita, itu nggak boleh. Jadi kalau majazi itu bukan mu'anas yang punya alat kelamin perempuan, ya. Maksudnya begitu. Jadi seperti wulat, ya, seperti apa namanya, umat, seperti komar, al-qamaru, asyamsu. Itu adalah mu'anas majazi. Maka boleh menggunakan tak, boleh menggunakan ya. Mudhoro'ahnya boleh menggunakan tak, boleh menggunakan ya. Jadi boleh yakunil wulatu, boleh yatla'us syamsu, boleh yatla'ul qamaru, boleh tatla'us syamsu, tatla'ul qamaru. Gitu satu. Baik, syukran Pak Kiai. Ya. Monggo yang lain. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kalau wau Kiai Suarman. Ya. Kaifama yakunil ummati saged akunil, saged yakunil ya, Kiai. Ya, betul. Nggih. Karena mu'anasnya itu mu'anas majazi. Bukan mu'anas hakiki. Ngaten nggih. Kalau Fatimah, kemudian Aisyah, kemudian Ummu Salamah, itu mu'anas hakiki. Ya nggak boleh kalau yang itu. Atau di Indonesia Siti, itu mu'anas hakiki. Nggak boleh pakai ya, harus pakai tak, ya. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Yai. Baik, kita lanjutkan. Wazada, dan menambah sapa mu'alif ala hadhil asma'i, atas 9 nama-nama ini, ati rupane 9. Oh ya, sudah ini ya. Wazada, dan menambah sapa penulis mu'alif ala hadhil asma'i, atas inilah nama-nama, atis ati yang 9, idza, pada idza, fi sya'ri, khusus di dalam syair. Kama qalal mu'alif,
sebagaimana telah berkata al-mu'allifu sapa penulis, wadzalika adapun yang demikian itu maksudnya di dalam syair, daruratun itu darurat syair. Jadi ada istilah daruratus syi'ri dalam masalah nahwu itu. Kadang-kadang dalam masalah syair itu menyelisih kaidah. Nahwu qaulus syairi sebagaimana perkataan seorang penyair, istagni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khososatun fatajammal. Istagni, merasa cukuplah sapa kamu. Istagni, merasa cukuplah sapa kamu. Ma pada apa saja. Agna yang mencukupi kepadamu Rabbuka sapa Tuhanmu bil ghina dengan perasaan cukup, dengan kecukupan. Jadi ghina, goni itu bukan banyaknya harta ya. Jadi ghina atau ghaniyun, kaya itu bukan karena banyaknya harta. Tapi memang sudah merasa cukup atas pemberian Allah itu ghina. Kalau hartanya banyak tapi masih rakus pengen memperoleh yang lebih banyak, lihat barang tambang masih kurang, lihat hutan masih kurang, lihat laut masih kurang, meskipun hartanya triliunan itu bukan ghina, bukan goni. Tapi tetap fakir. Tetap fakir. Fakir itu butuh. Istagni merasa cukuplah sapa kamu ma pada apa saja. Agna yang mencukupi kepadamu Rabbuka sapa Tuhanmu bil ghina dengan perasaan cukup. Wa idza tusibka, wa idza dan apabila tusib menimpa ka pada kamu khososatun apa kemiskinan, apa kekurangan, apa kefakiran, fatajammal maka bersabarlah. Fatajammal bersabar, mujamalah. Mujamalah seolah-olah nggak ada masalah ketika di hadapan manusia. Fatajamal maka bersabarlah. Di sini syawahidnya adalah wa idza tusibka khososatun fatajamal. Fa idza maka apabila tusib menimpa kepadamu khososatun apa kekurangan, fatajamal maka bersabarlah. Idza ini adalah isim syarat dan jazm. Isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun. Tusib fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului idza. Tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari shahih akhir. Kemudian fatajammal. Fatajammal juga sama fi'il mudhari dibaca jazm
karena sebagai jawab syarat dari idza tanda jazmnya sukun, karena fi'il mudhari' sahih akhir. Diberi harokat kasroh untuk darurah syair. Ya biar syairnya dari atas sama li gitu. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Wa amana usalisu, adapun macam yang ketiga. Wa huwa, yaitu adapun macam yang ketiga. Ma adalah jawazim ikhtalafa yang berselisih. Fi anahu ismun, apakah dia termasuk isim, au harfun atau huruf. Artinya diperselisihkan para pakar nahwu. Wal asohu, adapun pendapat yang paling benar, anahu, bahwa sesungguhnya dia jawazim, harfun itu huruf. Fadzalika harfun wahidun. Fadzalika, maka adapun yang demikian, harfun wahidun itu huruf yang satu. Wahwa, adapun dia huruf itma itu itma. Wa misaluhu, adapun contohnya qaulus syairi itu perkataan para penyair, seorang penyair. Wa innaka itma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiyan. Yang artinya wa innaka, dan sesungguhnya kamu, itma ta'ti, ketika datang sapa kamu, ma pada apa saja, anta yang adapun kamu, amirun bihi, amirun itu memerintahkan, bihi dengannya ma, tulfi maka mendapatkan sapa kamu, man pada orang, iyahu yang kepada zaman, takmuru memerintah sapa kamu, atian hale datang, atian hale datang. Jadi artinya kapanpun ya, ketika kamu kepingin memerintahkan sesuatu, maka pasti ada orang yang akan melaksanakannya. Nah, di sini adalah itma ta'ti sama tulfi. Sawahidnya adalah itma ta'ti sama tulfi. Itma huruf syarat dan jazm. Itma huruf syarat dan jazm dibaca mabni sukun. Ta'ti fi'il mudhari dibaca jazm karena didahului itma. Tanda jazmnya dengan membuang huruf illah. Tanda jazmnya membuang huruf illah, yaitu ya, karena fi'il mudhari' mu'tal akhir. Tulfi, fi'il mudhari' dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari itma. Tanda jazmnya dengan membuang huruf sakit, huruf illah, yaitu ya, karena fi'il mudhari' mu'tal akhir. Bagian terakhir, wa amana urabiu, adapun bagian yang keempat, bahwa adapun dia bagian yang keempat, ma itu adalah jawazim ikhtalafa yang berselisih, fi anahu ismun, apakah dia isim, au harfun ataukah huruf. Wal asohu, adapun pendapat yang paling sahih, paling benar,
Anahu bahasanya dia ma, ismun itu ismun. Padhalika maka adapun yang diberikan itu kalimatun wahidun. Ada satu kalimat, wahia adapun dia kalimat mahma itu mahma. Artinya walaupun. Wa misaluha adapun contohnya mahma. Qauluhu ta'ala itu firman Allah Subhanahu wa taala. Mahma ta'tina bihi min ayatin litas harona biha famanahnu laka bimu'minin. Ini perkataan Fir'aun dan bala tentaranya setelah tukang sihir mereka kalah. Mahma walaupun takti datang sapa kamu wahai Musa na pada kami bihi dengannya ma min ayatin rupane tanda-tanda mukjizat ayat-ayat tanda-tanda mukjizat ayat-ayat litas haro untuk menyihir sapa kamu dikira menyihir untuk menyihir sapa kamu na pada kami biha dengannya ayat dengannya mukjizat. Fama maka tidaklah nahnu adapun kami laka bagi kamu bimu'minina itu beriman meskipun kamu datang dengan segudang mukjizat untuk menyihir kami maka kami tidak akan beriman kepadamu. Sawahnya di sini adalah mahma ta'tina sama fama nahnu laka bimu'minin. Jawabnya berupa jumlah ismiyah. Mahma isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun. Ta'ti fi'il mudhari' dibaca jazm karena didahului mahma. Tanda jazmnya membuang huruf illah, membuang huruf sakit, yaitu ya. Karena fi'il mudhari' mu'tal akhir sebagai fi'il syarat. Famanahnu laka bimu'minin jumlah ismiyah menempati tempatnya jazm sebagai jawab syarat. Kemudian contoh dari wa qaulu syairi dan perkataan seorang penyair innaka mahma tu'ti batnaka su'lahu wa farjaka nala muntahadami ajma'a. Wa innaka sesungguhnya engkau mahma walaupun tu'ti memberikan sapa kamu batnaka pada perut kamu su'lahu pada keburukannya perut wa farjaka dan pada pada farji kamu dengan keburukannya farji nala maka memperoleh apa keduanya yaitu perut dan farji. Nala maka memperoleh apa keduanya perut dan farji muntahadami pada puncak-puncaknya celaan. Ajma'a semuanya muntahadami celaan yang paling tinggi. Puncak-puncaknya celah. Nah, di sini adalah tu'ti dan nala. Mahma tu'ti kemudian nala. Mahma isim syarat dan jazm dibaca mabni sukun. Tu'ti fi'il mudhari' dibaca jazm karena didahului mahma tanda jazmnya dengan membuang huruf illah, membuang huruf sakit yaitu ya.
karena fi'il mudhari' mu'tal akhir sebagai fi'il syarat. Nala fi'il mudhari' dibaca jazm karena sebagai jawab syarat dari mahma, tanda jazmnya dengan membuang huruf nun. Nala. Oh, nala ini fi'il madhi. Mohon maaf. Nala fi'il madhi dibaca mabni fathah muqaddarah, menempati tempatnya jazm, karena sebagai jawab syarat. Ini jawabnya berupa fi'il madhi. Demikian para siswa mahasiswa sekalian, telah kita bahas tentang isim-isim atau huruf-huruf jawazim yang langsung menjazmkan dua fi'il mudhari'. Ya. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Pak Kiai, izin bertanya Pak Kiai. Ya. Dalam konteks syair ini, istagni ma'agnaka rabbuka bilghina wa idza tusibka khososatun fatajammali. Fatajammali ini dia fi'il madi juga atau fi'il amr masuknya Pak Kiai ya? Ya. Kalau tajammali ini adalah fi'il amr ya, dari tajammala ya tajammalu, tajammulan wa mutajammalun fa huwa mutajamilun wa dzaka mutajammalun tajammal. Amrnya itu tajammal. Nah, itu diberi harokat kasroh untuk darurah syair. Darurah syair karena dari atas mungkin li begitu. Syair di atasnya begitu. Aslinya adalah tajammal. Syukran Pak Kiai. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sampun, Ustaz Zul. Siap. Barangkali tidak ada lagi yang ditanyakan Pak Kiai Suparman. Mungkin kita cukupkan saja ya Pak Kiai. Oke. Baiklah para mahasiswa sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri taklim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala berkenan mengajarkan kepada kita dari sebagian ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala habibina wa nabiyina wa qudwatina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min bi'sati nabiyika al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma lakal hamdu ala ma mananta bi alaina min suluki tariqi salafuna salih. Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa af'alikal musla. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Amin ya Allah. Ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shigaran. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a warzuqna ilman nafi'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya arhamar rahim. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar bi rahmatika nastaghis. Allahumma ya Allah, Allahumma la ta'lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan fiha laka ridha illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'allahu bika wa bi'ulumika. Nafa'allahu bikum wa bi'ulumikum. Pak Kiai Suparman, semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kami semuanya. Amin, amin. Akhirul kalam, saya selaku moderator pamit undur diri. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama membaca suratul Asr. Al-hadinya wa likulli niyatin shalihah. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah